Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wal iktida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu bulan dari 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan Allah Ta'ala, di mana di bulan Zulhijjah ada 2 peristiwa besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Di bulan Zulhijjah ada 2 hari dan 2 malam yang sangat istimewa, yaitu 8 Zulhijjah yang dikenal dengan istilah hari Tarwiyah, dan 9 Zulhijjah dengan istilah hari Arafah. Bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, disunahkan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa di hari Tarwiyah, Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Kemudian siapa yang berpuasa di hari Arafah, Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pada tanggal 10-nya, bagi yang tidak berhaji, disunahkan menyembelih hewan kurban. Kata kurban berasal dari kalimat koroba yakribu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Perintah kurban terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Tamu Allah yang berbahagia, tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya tanduk, kuku dan bulu-bulunya akan datang pada hari kiamat sebagai saksi bahwa orang ini pernah beramal soleh, lalu kemudian dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh menetes ke tanah. Ada yang lebih cepat sebelum darah menetes ke tanah, yaitu ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan daripada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang punya kemampuan secara finansial untuk berkurban pada hari raya Idul Adha, tetapi ia tidak mau melakukannya, maka jangan dekat-dekat ke tempat musolaku. Tamu Allah yang berbahagia, bulan Zulhijjah juga berkaitan dengan ibadah haji. Ada sebuah cerita, tak jadi berhaji demi perut tetangga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seusai mulai musim haji, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama termasuk abad ke-12, tertidur di dekat multazam. Ia seolah-olah mendengar 2 malaikat bercakap-cakap. Ada 600.000 jemaah haji tahun ini, namun tidak seorang pun yang mabrur, yang hajinya diterima. Kata malaikat yang satu, ada seorang, walaupun tidak datang ke sini, ke Mekah, tetapi Allah Ta'ala berkenan memberinya ganjaran haji mabrur. Kata malaikat yang satu lagi, siapa dia? Ali al-Muwafaq, tukang sepatu miskin di Damaskus. Abdullah bin Mubarak terkejut. Begitu bangun, segera suci, segera melaksanakan tawaf wada, dan segera berangkat ke Damaskus.
ingin bertemu Ali Al-Muwafaq, ingin tahu amal apa yang ia lakukan sehingga mendapat ganjaran haji mabrur tanpa datang ke Mekah. Padahal 600.000 orang yang melakukan wukuf di Arafah, jumrah di Mina, dan rukun serta wajib haji lain malah mardud, tertolak hajinya. Setelah Abdullah bersusah payah menempuh perjalanan Mekah Damaskus, juga berkeliling ke seluruh pelosok kota bekas pusat dinasti Umayyah, akhirnya Ali Al-Muwafaq dapat dijumpai. Sehabis mengucapkan salam dan istirahat sebentar, Abdullah memohon agar Ali Muwafiq mengisahkan amal perbuatan yang menyebabkan mendapat ganjaran haji mabrur tanpa mengikuti ritus haji di Mekah pada saatnya. Semula Ali bungkam membisu, namun setelah terus didesak, akhirnya dia mau juga berbicara. 30 tahun aku menabung untuk mengumpulkan biaya perjalanan haji. Sangat susah payah mengingat penghasilanku sebagai pembuat sepatu amat minim. Tahun ini tabunganku genap 350 dirham, cukup untuk sekedar berangkat dengan cara menghemat dan sederhana. Nah, semalam sebelum keberangkatan, istriku yang sedang mengidam mencium harum masakan dari rumah tetangga sebelah. Ia merengek-rengek agar aku memintakan sedikit saja dari hidangan yang menggiurkan itu. Maka aku datangi rumah tetanggaku, seorang janda miskin dengan 3 anak kecil-kecil. Ku ketuk pintu dan kuucapkan salam sambil menerangkan maksud kedatanganku membawa keinginan dari istri yang sedang mengidam. Ia tampak terkejut lalu berkata pelan, "Saudaraku Ali, memang aku sedang memasak daging unta. Akan tetapi itu hanya halal bagiku dan anak-anakku. Bagimu dan istrimu haram. Mengapa?" Aku tak kalah terkejut. Kami sudah 3 hari tidak makan, hampir mati kelaparan. Tadi pagi anakku menemukan bangkai keledai tergeletak di bawah rumpun. Ku kerat daging pahanya dan kami masak sekedar menghilangkan rasa lapar, jawabnya. Mendengar itu, aku berlari pulang. Ku ambil uang 350 dirham untuk bekal haji. Ku berikan pada tetangga yang terpaksa memakan daging bangkai unta. Aku ingat sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, tidak akan masuk surga orang yang tidur dengan perut kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan. Biarlah aku tidak jadi haji tahun ini, asal tetanggaku tertolong. Ali Muwafaq mengakhiri kisahnya. Abdullah bin Mubarak meneteskan air mata dan bergumam, malaikat-malaikat itu telah berbicara benar dalam mimpiku, dan penguasa alam semesta benar-benar maha adil pertimbangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul asma'ul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Ittaqullaha haqqa taqwa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna nuyassiruhu lil yusra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر كذلك سخرنا لهم لعلكم تشكرون. لا ينال الله لها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر